Engkau yang mengumpulkan kami di sini, kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kami percaya sungguh kalau bukan karena anugerah-Mu Tuhan, kami tidak bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Kami mau belajar apa yang Alkitab tulis dan bahwa semua yang ada di Alkitab itu nyata, ada faktanya, ada sejarahnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau bertindak Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang, saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu dan percaya bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bahkan seringkali apa yang kami anggap terlalu besar, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur kami ada di mata air Gideon Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau berbicara bagi kami, Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu buka bersama Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, judul perikopnya Gideon mengusir musuh, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama.
kita lihat di sana. Ya, jadi kita tahu bersama saudara bahwa pada saat itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Mereka ditindas, setiap kali mereka menanam ada hasil, orang Midian datang merampas semua punya mereka. Bahkan mereka datang itu banyak sekali seperti belalang. Mereka rampas ternaknya, semua yang orang Israel punya. Sehingga Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, keadaan orang Israel sangat-sangat melarat, ya. Bukan miskin lagi, melarat. Karena semua yang mereka kerjakan dirampas, saudara. Lalu mereka bertobat berseru kepada Tuhan. Karena pada waktu itu orang Israel menyembah dewa Baal. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Allah, ya, orang yang ada di tanah ini, saudara. Lalu disitulah mereka mulai berseru kepada Tuhan untuk Tuhan selamatkan kami. Tidak ada lagi jalan keluar. Namanya orang hidup melarat itu tidak enak, saudara. Apa yang dikerjakan rusak, apa yang dikerjakan habis, bahkan tidak ada hasil sama sekali. Lalu Tuhan memilih Gideon, ya, sebagai orang yang paling muda dari suku yang paling kecil, ya, Manasye. Dia dipilih Tuhan untuk diangkat menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Lewat tanda-tanda yang Gideon minta, Gideon bilang, Tuhan, aku tidak berani maju untuk melawan orang Midian ini, memimpin bangsa Israel. Kecuali Tuhan kasih tanda bahwa Tuhan menyertai aku. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Gideon bilang, kamu tunggu di sini, aku akan menyediakan persembahan bagimu. Kalau kamu tetap menunggu, aku yakin kau adalah utusan dari Tuhan. Lalu Gideon mempersembahkan, dia menyembelih anak kambing domba, lalu dipersembahkan. Malaikat itu bilang, taruh semua persembahanmu di atas batu, nanti akan ada nyala api Tuhan yang akan memakan habis, dan engkau akan yakin bahwa aku ini utusan Tuhan. Lalu Gideon masih terus meminta tanda, sampai akhirnya Tuhan genapi semua tanda-tanda yang dia minta. Tidak gampang, saudara, untuk memimpin pasukan melawan bangsa, ya, Midian yang begitu kuat. Dan akhirnya kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7, Gideon mengusir musuh. Sampai akhirnya dia yakin bahwa Tuhan yang memilih dia maju, saudara. Ayat yang pertama baca bersama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Tapi ini bukan perkemahan mereka, saudara, ya. Dari Gideon tuh datang ke sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Secara nalar orang mau pergi berperang, makin banyak makin bagus. Haleluya, ini burung, ya. Jadi ada kemungkinan untuk menang tuh lebih besar karena banyak orang. Ya, dan kayaknya lebih berani lah kalau banyak orang gitu, ya, daripada sedikit gitu, ya. Tapi Tuhan bilang begini, enggak terlalu banyak. Nanti kalau mereka menang, mereka akan bilang ini, karena kami banyak, ya. Karena kami banyak, maka kami yang menang, bukan karena Tuhan. Mati. Udah. Iya. Jadi Tuhan bilang terlalu banyak. Nanti orang Israel membanggakan diri. Saudara, jangan pernah kita membanggakan diri, ya. Kita merasa semua yang kita punya itu karena hasil usaha kita. Hari ini Bapak Ibu bisa kerja karena Tuhan yang kasih sehat. Amin. Ya, ada orang-orang yang berkata, "Wah, aku ini punya ini karena milikku sendiri, karena aku kuat, karena aku pintar, karena aku sehat." Sekali saja Tuhan bikin kita sakit gak bisa apa-apa loh. Amin. Jadi kalau kita masih bernafas hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Bukan apa-apa, saudara. Jangan karena apa. Saudara bisa ke kamar mandi buang air kecil itu karena anugerah. Ya, coba orang ke kamar mandi gak bisa buang air kecil, siksa enggak? Siksa, harus ke rumah sakit, biaya, berobat. Kadang-kadang kita lupa mensyukuri hal-hal kecil. Kita pikir semua karena kebiasaan kita, karena kebisaan kita. Oh, karena saya minum vitamin makanya saya sehat.
Karena saya olahraga makanya saya sehat. Oh, karena saya kuat makanya saya bisa cari duit. Maaf, semua yang kita punya, dan Tuhan tidak suka ketika orang itu memegahkan diri dan berkata itu karena aku. Tuhan bilang terlalu banyak, suruh pulang. Maka sekarang ayat 3, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah berapa? 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000. Jadi yang datang ke sini berapa? 32.000. Banyak enggak? Banyak. Waktu Tuhan bilang gini, suruh umumin, yang takut dan gentar pulang. Ternyata saudara, yang menyebut diri berani mau pergi berperang, waktu ditantang benar, yang takut gentar pulang. Yang pulang 22.000. Ternyata banyak orang itu ikut-ikutan ramai tapi penakut. Nah, banyak orang Kristen begitu. Ya, penakut. Waktu disuruh pulang ternyata lebih banyak yang penakut. Tapi yang berangkat ke Israel ini semua pemberani. Tidak ada yang penakut, ya. Buktinya nggak ada yang mundur, ya. Semuanya berani, saudara, ya. Tadinya memang hampir takut, tapi ternyata berani. Ya, bayangkan loh, lebih banyak yang takut daripada yang berani. 22.000 pulang. Akhirnya begitu dibilang siapa yang penakut, pulang aja. Tuhan nggak bisa pakai orang yang penakut. Kenapa? Karena waktu kita takut berarti tidak ada iman. Ya, orang yang penakut tidak mungkin beriman. Padahal kita bisa melihat kuasa Tuhan dengan iman. Suruh pulang 22.000 pulang. Masih 10.000. Lalu Tuhan bilang begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersama-sama engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum. Di sini saudara, ya. Ini mata air Gideon, ya. Harod di sini, dia turun di situ. Ini kita sebut mata air Gideon, ya. Tidak semua grup datang ke sini, tapi saya selalu usahakan bisa datang ke sini karena ini penting sekali kita melihat, dan ini benar-benar tempatnya, saudara. Ya, dikatakan Tuhan bilang suruh rakyat itu turun minum air. Maka berfirmanlah Tuhan pada Gideon, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah yang menghirup dengan yang membawa tangan ke mulutnya itu 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup ini akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ya, jadi cara minumnya, saudara. Tuhan bilang, ya kalau dia itu berlutut lalu minum seperti anjing, itu sendirikan. Ya, dan ternyata yang seperti anjing berapa? 300. Seperti anjing 700. 790. Ampuni mereka ini matematikanya semuanya tidak. 9.700. Kan tinggal 10.000 toh tadi. Ya. Jadi tinggal 300 yang 9.700. Nah, 9.700. Berarti saudara, yang tersisa yang terpilih itu sedikit atau banyak? Sedikit. Yang banyak yang disuruh pulang. Nanti coba saudara berlutut di situ. Ya, minum air nanti di situ, ya. Nah, disinilah tempatnya, saudara. Lalu Tuhan bilang, dengan 300 orang ini engkau akan maju berperang. Saya mau tanya, kalau saudara jadi Gideon, saudara kira-kira berani apa tidak dengan 300 orang? Ciut juga nyalinya. Ciut, ya. Bayangkan dari 32.000. Ini melawan suku Midian yang ganas, yang garang, yang heboh, yang itu mereka membunuh, menjara sampai orang Israel 7 tahun melarat, rat-rat, nggak berani melawan mereka. Dan Tuhan bilang cuma 300. Makanya ternyata tidak semua orang Kristen yang penuhi gereja itu jemaatnya berapa? 30.000, belum tentu itu berkenan di hati Tuhan. Amin. Ternyata yang terpilih cuma 300. Ini gambaran anak Tuhan sekarang loh, saudara.
Betapa banyak orang yang mengaku Kristen, duduk di kursi gereja setiap hari Minggu ibadah. Waktu disaring, yang takut tidak masuk hitungan, yang gentar tidak masuk hitungan. Ya, dari cara minum juga dia tidak berjaga-jaga, tidak masuk hitungan. Ya, jadi ternyata kita lihat di sini ya, ternyata untuk melewati seleksi Tuhan tuh tidak gampang. Ya, betapa kita harus mendapatkan perkenanan Tuhan untuk bisa masuk. Ini adalah gambaran bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran rohani hari-hari ini. Kita harus menang dalam peperangan rohani. Ya, dengan 300 orang Tuhan bilang Gideon, kau akan maju. Ikut Tuhan tuh ternyata memang ngeri-ngeri sedap. Secara otak manusianya kita, Gideon, ya lebih enak kalau banyak lah Tuhan. Lumayan kan bisa menggertak musuh kan. Iya, banyak banget mereka, yaudah kita mundur. Aduh, 300 orang tuh bisa apa? Tapi karena Tuhan tahu kemenangan itu bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kuasa Tuhan. Itu juga yang sama Tuhan bilang sama Daud, kamu ndak usah hitung kekuatan pasukanmu, karena kamu menang bukan karena kekuatan pasukanmu, tapi karena kuasa Tuhan. Ini berlaku dalam hidup kita, saudara. Seringkali kita pikir saya mau bisnis, modal saya kecil, nggak mungkin lah saya bisa. Bersama Tuhan, kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada perkara yang mustahil. Saya ini keluar dari rumah nggak bawa ijazah. Secara manusia, saya ini mau kerja apa tanpa ijazah? Mau melamar kemana tanpa ijazah? Bahkan untuk jadi cleaning service di perusahaan juga harus ada ijazah. Secara manusia kan mau jadi apa saya? Tapi bersama dengan Tuhan, rencana Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Ya, jangan mengecilkan Tuhan. Sebaliknya jangan kau andalkan hitung-hitungan matematikamu dengan otakmu. Karena seringkali hal-hal supranatural itu sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Akhirnya dikatakan dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, ya, masing-masing pulang ke rumahnya saja. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turun menyerbulah ke perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ternyata Tuhan sudah memang memberi kemenangan. Cuma Tuhan hanya melihat ketaatan Gideon saja. Kamu mau enggak? Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Ya, dikatakan di sana tuh, adapun 12 dulu. Adapun ya, maaf kelewat banyak ini ya. Ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Itu kemahnya itu. Jadi Gideon disuruh pergi dulu, ngintip dulu, dengar dulu apa yang ada di situ. Nanti kamu akan mendengar apa yang mereka percakapkan. Ya, lalu ketika waktu itu Gideon datang, saudara, dikatakan di sana begini. Ya, maka adapun orang Midian, ya, dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Banyak enggak? Wih, banyak sekali. Kata Gideon, sampai ke situ kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Jadi Gideon itu waktu dia mau mengintai di situ, ada orang di situ lagi cerita tentang mimpinya. Dia bilang begini, aku tadi malam mimpi loh. Temannya bilang, mimpi apa? Dan kebetulan Gideon dengar, memang Tuhan bilang kamu pergi ke situ, nanti kamu akan dengar. Ada orang cerita dan kamu akan berani nanti. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Padahal dalam mimpinya itu dia bilang hanya sekeping roti. Berarti kan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nah, itu Gideon itu sekeping roti jelai, tapi dia masuk ke dalam perkemahan lalu meratakan, melululantakan semuanya sehingga roboh, dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Loh, kenapa orang itu tahu dia bilang Gideon? Karena Tuhan yang memberi tahu, karena Tuhan bilang kau pergi, nanti kau akan dengar orang ngomong, itu akan menguatkan imanmu.
Iya kan? Dan orang itu tidak secara kebetulan dia bilang itu pasti Gideon itu. Dengan pedangnya dia akan turun untuk mengalahkan dan menyerahkan. Karena apa? Orang itu bilang Allah telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah 300 ke orang itu dalam 3 pasukan, berarti 100-100. Ke dalam tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan, ini juga aneh, orang mau perang harusnya bawa ya ini bawa sangkakala sama buyung saudara, ya itu loh gayung yang kosong dikatakan di sana. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersamanya kan dibagi 3 kelompok ya. 100-100. Dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tengah tangan mereka itu saudara. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan mereka memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat apa? Pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer, dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian. Dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim itu dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Saudara, tidak perlu orang banyak jika kita bersama Tuhan. Karena Tuhan akan memberi kita strategi. Ya, bagaimana kita bisa berjalan, itu juga terjadi dalam pelayanan kami ketika pandemi datang. Kita nggak tahu mau bagaimana, tapi sebelum pandemi Tuhan tuh udah bicara sama saya, cepat ambil alih media untuk pekabaran Injil. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Lalu kita mulai bikin YouTube itu 2018, tiba-tiba 2020 terjadi pandemi. Gereja tutup, orang gak bisa beribadah. Itu namanya strategi dari Tuhan. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa kasih tahu? Ya, jangan takut saudara, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan banyak perkara besar. Di tepi mata air inilah Tuhan memilih. Saya berdoa kita semua yang hadir hari ini kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita tidak ada satupun yang tereliminasi. Tapi kita sudah sampai di tanah ini membuktikan bahwa saudara semua orang pemberani yang punya iman bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, bersamamu Tuhan. Yuk. Bapa, kami lewati semua, ku lewati semua karena perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya. Teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu
lagi dengan iman katakan, bersamamu Bapa kami lewati semua. Bersamamu Bapa kami lewati semua Tuhan. Hanya karena perkenanan Tuhan. Perkenananmu ya. Teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak. Pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami betapa sangat bersyukur kami boleh ada di satu tempat yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang begitu luar biasa di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menginjakkan kaki di tempat ini, kami yakin kami orang-orang pilihan Tuhan yang boleh melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan, di mana Tuhan memakai Gideon bukan dengan kekuatan pasukannya, tetapi dengan strategi yang dari Tuhan. Kami percaya hari ini apapun persoalan di hidup kami, mungkin di depan terlihat terlalu berat, masalah keuangan kami, sakit penyakit kami, masalah keluarga kami tahu bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami pribadi, karena sungguh Tuhan, dari diri kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan. Dari tempat ini kami mau belajar untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bukan seperti 22.000 orang yang pulang karena takut dan gentar menghadapi situasi. Biar kami punya iman di dalam hidup kami. Kami tidak takut menghadapi hari depan. Kami tidak takut menghadapi persoalan di depan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan hidup kami. Hari ini biar kami menjadi orang yang 300 dipilih Tuhan itu. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Dari tempat ini Tuhan, dari mata air Gideon ini kami melihat sungguh kuasa Tuhan nyata. Kami juga percaya kemenangan demi kemenangan kami raih karena Tuhan menyertai hidup kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu baik yang ada di tempat ini, yang menyaksikan secara online. Biarlah Tuhan kekuatan Roh Tuhan yang sama dari tempat ini boleh kami alami, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, bahkan kemenangan demi kemenangan kami raih dalam hidup kami. Mari buka hati dan tangan kita saudara, kita mau lepaskan berkat bagi tempat ini. Biarlah orang-orang yang datang ke tempat ini boleh mengalami Tuhan. Mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, boleh nyata di tempat ini, sehingga setiap orang yang kesini boleh mengalami Tuhan. Setiap kami juga Bapa. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas hidup kami, keluarga kami Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang dari Tuhan turun atas hidup kami semua, keberanian yang dari Tuhan, Roh Allah yang gagah perkasa dalam hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu boleh silakan.